Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sambul Hitam. Kali ini kami masih akan melanjutkan cerita yang berjudul Hiatus Season 2. Cerita ini ditulis oleh Widya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita dari Sambul Hitam. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Aku menatap punggung Mas Rian dengan hati yang entahlah. Rasa khawatir dan takut menjadi satu untuk melepaskan kepergian lelaki berstatus suamiku itu. Mobil melesat pelan, meninggalkan aku yang mematung di pinggir gerbang. Aku berjalan gontai memasuki gerbang pondok, di mana putriku terbaring di dalam salah satu kamar santri. Hawa dingin menyapu pelan kulitku. Setelah dengan pelan memasuki kamar di mana Saina terlelap. Bibi sedang di aula bersama Kiai juga Umi yang tidak lain istri Kiai. Sedangkan aku memilih menemani putriku, Saina. Cepat sembuh ya nak. Bunda sakit melihatmu seperti ini. Aku mencium kening Saina. Panas, putriku demam. Gorden jendela berkibar. Aku melirik deritan jendela yang terbuka, menutup pelan daun jendela, hening, bahkan suara jangkrik pun tak ada. Bangunan dengan lantai 2 ini terlihat begitu sepi. Aku menunduk melihat ke bawah, di mana letak belakang gedung ini adalah perkebunan. Aku menelan saliva, bayangan cepat seakan berlari. Astagfirullah, apa itu? Aku mencari sesuatu. Mana mungkin mata ini salah lihat? Ada seseorang yang melesat cepat tatkala aku menunduk. Di mana rimbunnya perkebunan, aku memilih berbalik. Namun sebelum itu, tepat di saat aku menoleh ke samping, seseorang sedang menatapku. Allahu Akbar. Aku terkejut hingga terdiam di tempat. Di mana wanita yang begitu mirip denganku juga sedang menatapku, melirikku dari jendela samping selisih satu kamar dari tempatku sekarang. Wanita itu tersenyum, melambaikan tangan. Kepalanya menyembul, seakan hanya ada kepala saja di sana. Aku kembali menelan saliva. Bibir terasa keluh. Aku menangis, namun tak bisa bergerak. Astagfirullah. Nak, ngapain di sini? Bibi menarik tubuhku. Secepat kilat jendela ditutup, aku terduduk hingga kesulitan bernafas. Aisyah. Aku menengok, menatap wajah Bibi dengan air mata yang berderai. Aisyah, kenapa? Bibi menghampiriku, mengusap air mataku. Aku menggeleng. Semuanya terasa tak masuk akal. Bibi, Aisyah melihat wanita itu. Lirihku. Bibi terkejut, lalu secepat kilat menutup daun pintu. Ia segera berlari mengambil Al-Quran di atas nakas. Aku memperhatikan semuanya. Bibi seakan dilanda ketakutan. Bi, ada apa? Aku segera bangkit. Kita ambil wudhu dulu. Sebaiknya Aisyah terlebih dahulu ya. Bibi tunggu di sini. Bibi mendorong tubuhku untuk secepat mungkin mengambil wudhu. Aku mengangguk keluar dengan tergesa, menuju keran di bawah tepatnya lantai 1. Angin kembali menyapu lembut wajahku, bahkan jilbab yang kukenakan seakan melayang. Aku menuruni anak tangga yang terbuat dari kayu, deritan langkah terdengar. Aku berhenti melangkah, seakan ada bobot yang sama ikut turun di belakangku. Merasakan hawa dingin sedingin es. Aku yakin itu bukan Bibi. Melirik sedikit ke samping melihat tanah yang terdapat bayanganku setelah sinar lampu terhalangi. Lirihku. Hanya satu bayangan, namun terasa sesuatu di belakangku. Aku memejamkan mata, menarik nafas. Saya ingin mengambil wudhu. Siapapun kamu, jangan mengganggu saya. Rintihan wanita itu terdengar. Aku menelan saliva meski kedua kaki terasa bergetar. Pergilah, saya tahu kamu hanya ingin mengganggu saja.
Saya tidak suka melakukan kekerasan, tapi kalau kamu ngeyel, apa boleh buat? Bismillahirrahmanirrahim. Aku menoleh ke belakang. Alhamdulillah. Gegas aku berlari, secepatnya mengambil wudhu lalu gegas kembali. Aku membuka pintu yang tertutup, melihat sekeliling. Di mana Bibi? Aku meraih mukena. Melaksanakan sholat adalah obat terbaik untukku, dan semoga Allah mempermudah segalanya. Aku mengambil sajadah. Derita langkah kaki terdengar, namun tak kuindahkan, tetap melakukan kewajibanku. Pintu terdengar terbuka, namun aku tetap menunaikan sholat hingga selesai. Kemudian aku menoleh ke belakang. Hening, tidak ada siapapun. Aku memutuskan meraih kitab suci untuk umat Islam, membaca dengan hati yang lebih tenang. Aku menahan sesak di dada, tenggorokan terasa terbakar. Kupaksakan untuk berhenti, namun setelah terhenti rasanya kembali membaik. Aku menadahkan kedua telapak tangan. Bayangan tentang Mas Lian memenuhi penglihatanku. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Sungguh luar biasa kekuatanmu ya Rob. Kau lihatkan bagaimana yang sedang terjadi menimpa suami hamba. Memperlihatkan seutas cerita bagaimana tipuan mereka yang lebih rendah derajatnya dari kami berusaha untuk menipu suami hamba. Aku tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Di mana penglihatanku, Mas Lian menangis terseduh tersungkur di tanah. Menatap Saina yang digendong wanita, yang juga baru ku ketahui dia ibu suamiku. Wanita yang disembunyikan wajahnya dariku. Wanita yang kulihat pertama kali di kamar Bibi. Tiba-tiba Bibi meraih pundakku. Aku menengok ke arahnya. Entah sejak kamar Bibi di sini. Teruskan membaca doa, nak. Bimbing suamimu. Jangan sampai ia tersesat di alam gaib. Iya, Bi. Aisyah sudah berusaha, tapi tenggorokan Aisyah terasa terbakar. Aku menitikan air mata. Ya Allah, sakit sekali. Bibi lantas bangkit, mengambil air putih di atas nakas. Minumlah dahulu. Bibi mengambil air. Saina sempat tersadar namun terjatuh pingsan lagi. Ujar Bibi. Aku mengangguk, mengambil air lalu menelannya hingga tandas. Kiai insya Allah selepas subuh akan menyusul Lian. Bibi minta kepadamu tetaplah bimbing Lian dengan doa. Kita tidak tahu bagaimana di sana, bagaimana tipuan mereka untuk menyesatkan Lian. Ujar Bibi. Aku mengangguk paham. Kiai juga sedang melaksanakan sholat malam. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Aku memeluk Bibi. Bibi mengusap air mataku. Bibi segera bangkit. Setelah gedororan cepat menerjang pintu, aku gegas melepas mukena. Ada apa? Beberapa santri wanita menatapku dan Bibi tanpa berkedip. Maaf Bu, dipanggil Kiai di aula. Banyak santri yang kesurupan masal. Astagfirullah. Kesurupan. Aku menoleh ke belakang. Saina masih terlelap. Bibi memintaku untuk segera ke aula, sedangkan Bibi akan menggendong Saina. Kami gegas berlari, dan benar saja hampir 10 santri kerasukan. Aku terkejut. Kiai berdoa setelah sampai. Para ustadzah membantu memegang. Aku melihat semuanya. Kenapa bisa ini terjadi? Lirihku. Hampir 1 jam, dan akhirnya banyak mereka yang jatuh pingsan. Aku terduduk melihat santri yang tertidur lemah. Kiai berjalan mendekat. Aku segera bangkit. Tidak apa-apa, Nduk. Wes, jangan lupa berdoa. Aku mengangguk. Bibi berdiri dengan Saina di dekapannya. Umi, bawa Neng ke rumah.
Neng yang dimaksud adalah Saina. Aku melihat bibir dan mengangguk. Aku berjalan mendekat ke arah santri yang mengusap kening temannya dengan minyak kayu putih. Kenapa bisa sampai seperti ini? Batinku. Mungkin karena si Mbak belum selesai haid, Bu. Jadi diganggu. Haid? Iya, Mbak ini sekamar dengan saya. Kebetulan orangnya pendiam banget. Udah berapa hari ini kelihatan pucat. Aku mengangguk paham. Tapi apa mereka juga sama? Sedangkan hampir 10 yang kerasukan. Lalu yang lain? Tanyaku. Saya gak paham, Bu. Ujar salah satu santri. Aku mengangguk. Roh hitam yang ia kenakan terbuka sedikit. Aku berinisiatif untuk menarik turun. Astagfirullah. Ini darah. Aku melihat darah yang begitu banyak sampai mengenang di lantai. Apa mungkin darah haid sebanyak ini? Angin yang cukup kuat menerbangkan jilbabku. Aku menahannya cepat. Aku menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya aku. Siapa itu? Panggilku. Itu Ustaz Yusuf, Bu. Ustaz Yusuf? Bukankah dia keluar kota? Semilir angin menyapu wajahku. Suasana kembali tenang. Setelah semenit yang lalu, lelaki bertubuh tinggi itu pergi dengan cepat. Ustaz Yusuf, itu yang aku tahu. Dirinya seakan menyimpan sesuatu. Aku membenarkan jilbabku, membuang nafas pelan. Entah mengapa aku merasa ada yang mengganjal di sini. Ayo Sah, kita kembali ke kamar. Ajak Bibi menembuk pelan bahuku. Aku mengangguk. Saina di mana, Bi? Tanyaku. Ada, ikut Umi dan Kiai. Biarkan saja Saina di kamar Kiai. Jadi kita lebih fokus berdoa untuk Lian. Aku mengangguk membenarkan ucapan Bibi. Kami berdua berjalan beriringan menuju kamar yang letaknya di lantai 2. Sayup-sayup terdengar seseorang memanggil namaku. Sah, lari. Lari, Sah. Aku menghentikan langkahku, menoleh sebentar ke arah sumber suara. Namun kegelapan seakan menjadi tembok mematikan. Aku tak dapat melihat apapun. Ada apa, Nak? Tanya Bibi. Aku menoleh ke arahnya, yang jaraknya lebih jauh dariku. Aku menggeleng. Ayo cepat. Bibi kembali berjalan. Aku tetap diam di tempat karena sengaja mencium bau yang begitu tidak asing. Apa ada yang membuat bakso? Gumamku lirih. Bagaimanapun aku adalah pencinta makanan satu itu. Jadi harum aromanya aku sangat tahu. Oh iya, mungkin anak santri untuk menyiapkan sarapan pagi ini. Melihat jam di pergelangan tangan masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin menyapu pelan tekukku. Bulu kudukku meremang. Aku kembali berjalan pelan. Sah, lari Sah. Aku terkejut hingga terduduk. Kepala terasa berdengung, menutup telinga yang seakan ada angin yang memaksa masuk. Astagfirullah, ada apa ini? Aku menekan kepala juga telingaku. Sakit, benar-benar teramat sakit. Sekelebat bayangan seakan melewatiku. Aku tertegun. Jangan kembali, Sah. Aku menengok ke belakang, di mana sesuatu seakan sedang merangkak mendekat. Aku menelan saliva, memegangi kepala yang berdenyut. Semakin dekat, semakin terlihat jelas, dia adalah wanita. Merangkak dengan cepat, melewati pohon hias dan juga tembok menyekat. Merayap. Astagfirullah. Aku mencoba bangkit, berjalan dengan terhuyung. Siapa dia?
Kenapa ia merangkak seperti itu? Aku berjalan tertatih, sembari memenggangi kepala yang semakin berdenyut. Melewati beberapa bangunan yang aku pun tak tahu bangunan apa itu. Sedangkan kamarku berada di bangunan ujung. Hawa dingin kian merayap, bulir bening lolos begitu saja. Suara sarak dan melengkung menyapu indera pendengaranku. Menyusuri dinding yang terbuat dari papan ini, menelusuri pelan inci demi inci. Kedua kaki seakan kram menahan gemetar yang melanda. Mau lari kemana, Sa? Aku terkejut, mencoba tidak mengindahkan suara itu. Terus berjalan, menatap lurus ke depan. Aku menatap sekeliling yang begitu sepi. Lampu dengan penerangan yang minim mempersulit setiap gerakanku. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Entah mengapa terasa ada sesuatu yang merayap mengikuti jejakku. Aku yakin, wanita itu kini tidak merangkak lagi di tanah, melainkan merayap di dinding. Aku tersungkur setelah dengan gerakan yang begitu cepat seseorang menarik lenganku. Pintu dibanting kuat, nafasku memburu. Wanita yang menggunakan cadar itu membanting pintu, lalu berbalik menatapku. Aku menelan saliva dengan susah payah, sedangkan kedua mata bulat hitam itu dengan bulu lentiknya menatapku. Mbak, gak apa-apa. Lirihnya seraya menghampiriku, membantuku bangkit. Aku mengangguk. Saya gak apa-apa. Terima kasih sudah membantu saya, ucapku, sedangkan wanita bercadar itu mengangguk saja. Aku menatap sekeliling ruangan yang remang karena memang cukup gelap. Untung ada pantulan cahaya dari luar, jadi tak terlalu gelap gulita dan pengap, namun cukup melegakan hatiku. Karena ada wanita ini yang membantuku dari sosok wanita tadi. Tapi, siapa dia? Ini di mana? Tanyaku. Wanita berbaju serba hitam itu menatap lalu berjalan pelan. Ruangan yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Aku terkejut. Ruangan ini adalah gudang. Mbak, ngapain di gudang di jam segini? Tanyaku penasaran. Sedangkan wanita itu tersenyum meski wajahnya terhalang kain. Tapi dari keriput matanya dan juga matanya yang menyipitku yakin ia benar-benar tersenyum. Lampu ia padamkan kembali, menjadi gelap seperti semula. Kenapa dimatikan, Mbak? Lebih baik seperti ini, atau tidak kita akan mendapat masalah, ucapnya. Wanita itu berjalan pelan, mengambil sesuatu tak jelas di penglihatanku. Namun aku langsung paham, ia memantik korek api menyulut api kecil itu ke sumbu yang timbul dari kaleng kecil, hingga terlihat cahaya. Kita akan aman jika kita tetap di sini sampai fajar tiba, ucapnya seraya duduk di lantai. Aku mengikutinya, menatap sekelilingnya nampak acak-acakan, kardus bekas dan barang-barang yang tak terpakai lainnya. Kenapa harus sampai fajar, Mbak? Tanyaku lagi. Karena wanita itu membenci terang, ucapnya pelan. Wanita? Wanitanya merayap tadi maksud kamu? Tanyaku, bagaimanapun aku harus tahu alasannya. Benar, wanita yang mengejarmu tadi, ucapnya lagi. Aku terkejut. Bagaimana kamu tahu? Wanita itu mengangkat wajahnya, menatap lekat manik mataku. Aku tahu, karena aku melihatnya. Lirihnya. Melihatnya, mengejarku begitu. Astagfirullah. Apa kamu melihat wanita itu? Tanya wanita itu padaku. Aku hanya menggeleng. Terlalu gelap dan aku terlalu takut, jadi tak berani menatapnya, jawabku. Wanita bercadar itu manggut-manggut, memandang begitu lekat lampu yang ada di hadapannya. Dia begitu mirip denganmu, Mbak.
Astagfirullah. Tidak mungkin. Lirihku. Itu benar, Mbak. Aku bicara jujur. Wanita bercadar itu bangkit, menyeret langkah kakinya untuk menjauh, mengambil sesuatu yang tersimpan di bawah tumpukan kardus berdebu. Aku memperhatikannya pelan. Wanita bercadar itu berjalan mendekatiku, membawa album kecil. Mungkin album foto lama, terlihat usang dan tak terurus. Bukalah, Mbak. Titahnya setelah meletakkan album itu tepat di hadapanku. Aku mengambilnya, membuka pelan dengan degup jantungnya tak karuan. Membuka lembaran demi lembar, hingga terhenti di tengah halaman. Aku memicing, menyipitkan mata untuk memperjelas pandanganku. Barisan orang-orang berseragam sama, di mana yang tak satu pun orang yang ku kenali. Mereka warga yang tengah rewang, Mbak. Ucap wanita di hadapanku. Aku pun melotot, di mana barisan tersebut ada Maidah, mama mertuaku. Astagfirullah. Ini ibu mertuaku. Lirihku. Benar, Mbak. Itu Maidah, kakak dari Tamin atau lebih jelasnya Taiman Tamin, paman suamimu. Papar wanita itu. Aku kembali membuka lembaran, di mana barisan anak santri putri berfoto rapi, berjajar dengan posisi duduk dan berdiri, yang di mana di tengah mereka ada Pak Yai dan juga Ustadz Yusuf. Pandanganku terhenti di foto wanita yang berdiri paling pojok, di mana di bawahnya terdapat gadis kembar yang begitu identik. Keduanya merangkul. Gadis remaja yang mungkin usianya masih 11 tahun, tersenyum ramah di potret gambar ini. Mereka siapa, Mbak? Tanyaku, mengelus pelan gambar tersebut. Ada yang berdenyut di sini. Mereka adalah putri-putri dari Ustadz Yusuf, namun terpisah dahulu karena mereka meninggal dunia, dibunuh dan dijadikan seserahan bagi mereka yang haus harta. Lirihnya terdengar menyayat hatiku. Aku mengelap bulir bening di mataku, rasanya begitu sakit. Lalu wanita ini siapa, Mbak? Tanyaku lagi, sembari menatap wanita yang merangkul gadis kembar itu. Tersenyum sendu di antara mereka semua. Dia Halimah, istri Ustadz Yusuf, sekaligus menantu dari Pak Yai. Lirihnya. Aku mengangguk, menutup kembali album tersebut dan meletakkannya kembali. Dan kamu siapa, Mbak? Kenapa berada di gudang? Tanyaku seraya menatapnya. Karena disinilah rumah terakhirku. Aku harap setelah ini kau bisa memindahkanku ke tempat yang lebih layak. Ucapnya bergetar. Aku tidak paham, namun tidak ingin semakin merusak suasana. Aku menatapnya, mengelap bulir bening yang telah terjatuh. Insya Allah, Mbak. Ucapku, mungkin ia sedang diberi hukuman. Lantas dibiarkan di gudang sendirian. Besok pagi akan aku bicarakan dengan Pak Yai. Suara azan subuh menggema. Aku terkejut dan menggeliat bangun, melirik pintu yang berderit. Aku memutuskan untuk segera keluar. Namun sebelum itu aku melirik wanita yang masih terlelap di tumpukan kardus. Aku tersenyum. Terima kasih sudah menolongku. Aku akan meminta Pak Yai memaafkan kesalahanmu agar kamu bisa keluar. Lirihku sembari menutup pintu pelan, lalu berjalan pergi. Aku menatap sekeliling, di mana para santri sudah terbangun dan melakukan aktivitas mereka masing-masing. Melangkah cepat menuju rumah Pak Yai, di mana aku telah menanyakan letaknya kepada salah satu santri. Pintu depanku ketuk pelan. Lampu luar telah padam, digantikan cahaya sang surya yang siap menaungi alam semesta. Pintu berderit. Umi yang ku ketahui istri Pak Yai tersebut tersenyum ramah. Oh, Cahayu, ayo mari masuk, Duk. Ajak Umi padaku. Aku mengangguk. Iya, terima kasih, Umi. Ada apa ini?
ucapnya setelah memintaku duduk. Aku pun duduk di ruangan dengan nuansa putih gading. Kiai ada, Umi. Itu saya kesini ingin... Astagfirullah. Aku melotot, menatap foto yang begitu besar di dinding ruangan ini, di mana wanita bercadar itu ada di tengah mereka. Ada apa, Nduk? Tanya Umi. Aku menggeleng. Maaf, Umi. Itu siapa ya yang di tengah foto? Tanyaku ragu-ragu. Tatapan mataku tak mungkin salah. Benar ia yang menyelamatkanku. Itu menantu kami. Namanya Halimah. Menantu? Sahutku. Umi mengangguk. Iya, Nduk. Tapi ia telah pergi untuk selamanya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Assalamualaikum, Umi. Suara wanita terdengar lembut. Aku dan Umi segera bangkit. Ada apa? Tanya Umi. Maaf, Umi. Katanya Pak Yai minta kunci gudang. Soalnya mau ada yang diambil. Kunci gudang? Bukannya tidak dikunci? Batinku. Sebentar, Umi ambilkan. Umi gegas bangkit, lalu meninggalkan kami berdua. Wanita yang semalam kuyakini menolong temannya itu menunduk takut-takut. Maaf, bukannya gudang tidak dikunci, ucapku, sedangkan wanita itu mendongak pelan. Tentu saja dikunci, Nduk. Sudah bertahun-tahun tak dibuka. Sahut Umi. Ya entah sejak kapan Umi telah berdiri di situ. Aku hanya tersenyum kikuk. Ini, ucap Umi memberikan kunci kepada santri. Gegas wanita itu berangsur pergi. Maaf Umi, Aisyah pamit dulu. Gegas aku berjalan cepat, meski terdengar penolakan dari Umi. Aku ingin melihat bagaimana wanita bercadar itu. Mana mungkin ia dikunci tanpa ada yang menyadari. Langkahku terhenti, melihat dengan jelas di mana Kiai sedang membuka paksa pintu seorang diri. Dan dari sini aku dapat melihat wanita bercadar itu mengintip dari balik kaca jendela. Angin bertiup kencang hingga membuka cadar yang dikenakan wanita penyelamatku. Halimah. Astagfirullah. Angin menyapu kulitku. Cahaya dari sang surya mulai menampakkan kilaunya. Beberapa bangunan dengan lantai 2 berjajar saling hadap-menghadap, yang diketahui itu adalah kamar para santri. Bangunan 2 lantai full papan kayu, bukan bangunan dari material bata atau semacamnya. Sedangkan di dekat pintu utama yang tak lain adalah gerbang, terdapat sanggar dan juga aula, di mana aula itu menjadi tempat para perkumpulan anak santri atau para guru yang turut membantu. Tepat di hadapan aula adalah masjid kecil yang lebih tepatnya musola. Sedangkan gudang yang di dalamnya adalah penolongku yang diketahui bukan manusia. Itu adalah bangunan penyekat antara dapur bersama juga kelas para santri. Aku cukup kagum dengan nuansa pondok di sini. Pondok dengan desain yang indah, sederhana dan tenang. Aisyah. Aku memutar tubuhku tatkala mendengar suara bibi. Bi, lirihku. Bibi langsung memelukku, mencium pipiku. Dari mana? Bibi mencarimu. Bibi pikir kamu menyusul Ian. Ucap Bibi meneteskan air matanya. Bi, aku bingung bagaimana menjelaskannya. Assalamualaikum. Maaf Ibu, dipanggil Pak Yai ke rumahnya. Aku dan Bibi menoleh bersamaan, di mana suara lembut menyapu indera pendengaran kami. Aku dan Bibi saling tatap, lalu mengangguk bersamaan.
Kami berjalan bersamaan, menuruni anak tangga setelah melewati 3 kamar dalam 1 lantai. Tidak ada pembicaraan yang berarti setelah melewati gudang yang terasa seram. Angin kembali menyapu kulitku. Bibi terlebih dahulu berjalan, sedangkan aku memilih berhenti tepat di depan pintu gudang. Gembok dengan rantai yang telah berkarat, aku pun terkejut. Aku memicingkan mata. Suara ketukan di jendela kaca membuatku bergidik. Berjalan pelan, menelusuri dinding dengan hati berkecamuk. Mataku menyipit, mengintip dari balik luar jendela. Kaca yang cukup gelap dan berdebu. Padahal di ingatanku kaca ini bersih, sehingga mampu menembus pandanganku untuk melihat wanita itu. Astagfirullah, apa-apaan ini? Jantungku berdegup begitu kencang, tak terasa air mataku menetes. Astagfirullah, sakit Bi. Terdengar suara dari dalam. Astagfirullah, sakit Bi. Halimah, batinku. Sabar Nduk, tidak apa-apa. Tarik nafas, insya Allah bisa. Bibi membantu persalinan Halimah. Aku mematung. Astagfirullah, apa ini nyata? Bi, aduh, sakit sekali Bi. Jerit Halimah mencengkram kuat kain sebagai penutup perutnya yang membulat. Sedangkan Bibi mencoba untuk segera mengeluarkan si jabang bayi. Aku menutup mulut. Kenapa melahirkan di gudang? Dan Bibi, ia mengenal Halimah. Sedikit lagi. Ayo Halimah, kamu bisa. Yang kuat ya Nduk. Ini kepalanya udah kelihatan. Alhamdulillah. Bibi berucap lirih, sedangkan Halimah terdiam. Aku menatap keduanya dengan hati berkecamuk. Melihat proses melahirkan seorang yang telah tiada, ini sungguh gila. Alhamdulillah, Halimah, bayimu perempuan. Bibi menciumi pipi bayi itu. Bayi dengan tali pusar belum terpotong dari ibunya. Apakah bayiku akan selamat, Bi? Apakah aku bisa membesarkan putriku? Apa aku bisa, Bi? Tanya Halimah sambil terseduh. Tiba-tiba, pintu terbuka kuat. Aku terkejut hingga hampir terjatuh. Untung segera berpegangan dengan dinding. Mana bayimu? Cepat bawa sini. Astagfirullah, Ustaz Yusuf. Jangan Bi, kembalikan putriku. Jangan dikasih ke pria yang laknat itu. Pakai histeris Halimah. Astagfirullah, ada apa ini? Bi, perutku sakit Bi. Halimah mengerang kesakitan, sedangkan Bibi kelimpungan. Ustaz Yusuf mengambil alih bayi itu, menarik paksa lalu dengan mudahnya memotong tali penyambung kehidupan dari ibu dan bayinya selama 9 bulan. Dengar Halimah, perjanjian tetap perjanjian, ujar Ustaz Yusuf dengan menampar kuat pipi Halimah. Dengar Mas, aku tidak ridho. Tidak akan pernah ridho Mas, bentak Halimah. Pintu dibanting setelah Ustaz Yusuf keluar dari gudang, sedangkan Halimah berjuang kembali untuk melahirkan. Aku menutup kedua mataku, menahan sesaat atas semua ini. Gema suara tangisan bayi kembali menyayat hatiku, dan kini giliran aku yang hampir pingsan. Ibu mertuaku telah berdiri di depan Halimah yang tak berdaya, sedangkan Bibi sudah menghilang entah kemana. Ibu dari Mas Lian itu tersenyum sinis, menatap bayi bulat yang telah berada di pelukannya. Mengusap wajahnya pelan, tersenyum penuh makna. Aku akan memberi nama untukmu, Lian. Astagfirullah. Aku terkejut mendengarnya.
Bangun sayang. Sayang. Astagfirullah. Ujar Mas Lian. Aku melangkah mundur. Sejak kapan kamu memanggil Mas dengan sebutan sayang? Bukankah kamu risih jika memanggil Mas dengan sebutan itu? Sejak 17 tahun yang lalu, Mas Lian. Pandanganku memudar. Kepala terasa berdengung. Aku menekan kepalaku tanpa henti. Jangan tertipu oleh setan, Lian. Entah berapa lama aku terpingsan hingga tersadar sekarang. Menatap sekeliling dengan hati yang entahlah. Kamar ini, kamarku, kamar di rumah Mama. Aku berjalan turun dari ranjang, menatap diri dari pantulan cermin, dan anehnya tak ada bayangan di sana. Astagfirullah, aku masih di alam gaib. Aku mengesap wajah kasar, menyugar rambut dengan asal-asalan. Ibu daya mereka benar-benar menyesatkan. Di mana Saina? Aku berjalan pelan, membuka pintu yang berderit. Menatap ke sekeliling yang sepi. Aku sontak berjalan menuju belakang. Terdengar gelak tawa di sana. Itu suara putriku. Gegas aku berlari. Aku terdiam di abang pintu, menatap Saina dan Aisyah yang duduk berdua di meja makan. Sudah bangun, Lian. Astagfirullah. Mama berjalan dari pintu dapur membawa satu nampan penuh aneka kudapan. Tidak lupa ayam bakar ada di sana. Ayah. Saina berlari memelukku. Aku terduduk memeluk putriku. Saina tersenyum begitu cantik. Wajahnya berseri-seri. Tidak ada yang aneh. Wajahnya pun tak lagi pucat. Ayo sarapan, Lian. Kamu baru kembali dari kota. Sudah 10 tahun lamanya meninggalkan Mama. 10 tahun? Ayo Mas Lian, sini. Tita Aisyah sembari tersenyum. Aku segera bangkit tidak lupa menggendong Saina. Mama duduk dengan wajah berbinar. Tidak lupa senyum khasnya. Aisyah menggambit jari jemariku, sedangkan Saina tertawa terbahak-bahak. Pulang-pulang sudah bawa anak istri, Le. Ucapan Mama menyentuh hatiku. Lalu Mama tersenyum. Ndang maem, Le. Sambung Mama. Apa aku bermimpi? Aku menutup mata, menata hati yang bingung. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku melangkah mundur. Ustaz Yusuf membawa bayi perempuan itu kemana? Dan mertuaku membawa bayi laki-laki itu kemana? Putra dan putri Halimah. Keduanya akan dibawa pergi kemana? Lalu Lian, apakah yang dimaksud adalah Lian suamiku? Itu berarti... Astagfirullah. Suamiku adalah anak kembar dari Halimah. Batinku. Aku memegangi dada yang seakan sesak. Aku berjalan menjauh. Aku akan bertanya langsung kepada Bibi. Apa yang telah terjadi waktu dahulu? Dan kemana Bibi pergi ketika Halimah melahirkan anak keduanya? Aku harus tahu. Langkahku terhenti tepat saat melewati belakang aula. Yang itu artinya rumah kecil ini adalah rumah Ustaz Yusuf. Aku menyusuri jalan kecil menuju belakang rumah Ustaz Yusuf. Berniat untuk mendengar lebih jelas suara wanita dan juga lelaki yang kuyakini ia adalah Ustaz Yusuf. Menempelkan telinga ke dinding kayu, suara dua orang beradu argumen itu begitu terdengar jelas. Di mana kamu menyembunyikan bayi perempuan itu, Suf? Tanya Umi. Kenapa Umi menanyakan ini? Suara bariton terdengar menyahut. Aku menajamkan telinga. Umi hanya ingin tahu, Yusuf. Lagi pula mau kamu sembunyikan kemana lagi putrimu itu?
Sudah bertahun-tahun, ini sudah waktunya, ujar Umi lagi. Tiba-tiba aku terkejut, suara gebrakan meja terdengar lantang. Kamu ingin bermain-main? Umi berbicara dengan nada yang ditekan. Aku menutup mata, ada apa ini? Umi berbicara dengan nada yang ditekan. Aku pun menutup mata. Cukup Umi, saya sudah kehilangan putri kembar demi kalian, juga putraku. Putri kembar dan putra, batinku. Yusuf, bukankah itu sesuai perjanjian? Keempat anakmu memang sudah ditakdirkan. Astagfirullah, 4 anak? Aku pun terkejut. Sudahlah Suf, berikan saja putrimu itu kepada Abi, atau kamu mau keturunan dari anakmu mendapat ganjaran. Ibu, ngapain di situ? Aku terkejut. Aku memutar tubuhku, melihat gadis yang memangku sahabatnya tadi malam. Enggak kok ini. Aduh, iya ini lupa tadi mau kemana ya? Oh, iya itu. Mau ke rumah Pak Yai, ucapku kikuk. Oh, lewat sana Bu. Ini rumah Pak Ustadz Yusuf. Oh, begitu ya? Iya, ini lupa soalnya, ujarku lagi. Gadis itu tersenyum, gamis yang akan berkibar tersapu angin. Oh, iya sudah, saya permisi ya, ucapku berjalan mendahului. Tunggu Bu. Aku memutar tubuhku, menatap ke arahnya. Iya, kenapa? Ibu orang baik, saya tahu itu. Saya harap ibu bisa membebaskan kami dari sini. Perkataan santri itu membuatku terkejut. Apa yang ia katakan? Maksudmu? Tanyaku heran. Saya yakin ibu lebih tahu. Terkadang wajah sangar itu berjiwa baik, sedangkan wajah yang terlihat seperti malaikat itu pendusta. Katakanlah, maksudmu apa? Saya tidak mengerti. Ucapku pelan, ada apa dengannya? Tolong kami, Bu. Saya bisa menolong kalau saya tahu apa yang terjadi. Tanyaku penasaran. Gadis itu tersenyum menatapku. Kedua matanya berkaca. Senyumnya terukir, tapi garis dari senyuman itu terlihat bergetar. Apa yang ia simpan? Kenapa menangis di balik senyuman? Separuh dari kami telah menjadi hidangan mewah, dijual dengan harga mahal, dan dijadikan... Belum selesai santri itu berujar, tiba-tiba aku menoleh ke belakang. Bibi menatapku. Ngapain di sini, Sah? Bibi? Aku terkejut. Iya, ini Bibi. Ayo, ditungguin dari tadi sama Kiai, malah di sini. Aku berbalik menatap gadis tadi, namun nihil. Tak ada siapapun, kemana perginya? Sah, ayo. Bibi menarik tanganku. Gimana Cahyo? Nyenyak tidurnya semalam. Kiai menatapku, sedangkan aku tersenyum canggung. Alhamdulillah Kiai, jawabku. Kiai tersenyum, aku melirik sekeliling. Rumahnya lumayan nyaman, tapi di mana Umi? Alhamdulillah, putrimu sudah mulai membaik. Mungkin suamimu sudah mengajaknya pulang. Pulang? Astagfirullah, aku lupa bagaimana nasib suamiku. Mas Lian, ya Allah.
Alhamdulillah, Kiai. Tapi kenapa Mas Rian belum kembali? Kiai tersenyum, mengambil kopi yang masih mengumpulkan asap. Menyeruputnya pelan. Aku meliriknya, sedangkan bibir dia membisu. Bau itu tercium lagi. Bakso? Batinku. Enak ya Nduk baunya. Wangi. Aku menatap Kiai yang juga menatapku. Bagaimana ia tahu? Aku mengangguk. Kiai meletakkan cangkir yang telah kosong. Secepat itu dihabiskan. Kopinya pas, kental dan pekat, ujar Kiai. Aku menatap Kiai yang tersenyum. Ada yang berbeda, tapi kenapa tatapannya? Astagfirullah. Allahu Akbar. Tatapan Kiai kenapa seperti ingin memakanku. Bi, ayo kita pamit. Ajakku seraya menyenggol bahu Bibi, sedangkan yang disenggol memilih diam. Jangan terburu-buru. Astagfirullah. Umi. Lirihku menatap kedatangan Umi yang begitu nampak kusut. Kedua matanya terlihat sayu dengan pinggiran mata yang menghitam. Nampan yang ia bawa mengeluarkan bau yang begitu sedap, bau familiar. Bakso? Batinku. Umi meletakkan di atas meja. Ada 2 mangkuk penuh bakso dengan isian full bakso. Aku menelan saliva. Umi duduk di seberangku tepat di samping Kiai. Ayo dicicipi. Rasanya enak tenan, ucap Umi tersenyum. Bibi menjulurkan tangan tanpa diaba, mengambil semangkuk bakso, menyeruput kuahnya yang masih mengumpulkan asap menandakan masih begitu panas. Ayo sah, dimaem Nduk, ucap Umi menatapku. Bisikan siapa itu? Aku melirik ke sekeliling, tak ada siapapun. Dimakan sah. Aku melirik ke arah Bibi yang tersenyum ke arahku. Melirik mangkuk yang telah tandas itu. Secepat itu ia menghabiskannya. Sudah habis, Bi? Tanyaku. Bibi mengangguk. Giliran kamu, Sah. Aku tersenyum canggung, menghabiskan ini semua. Aku merasa perutku terasa begitu kenyang, padahal aku ingat betul belum memakan apapun itu. Ayo, Sah. Hargai Umi yang telah repot memasak ini semua. Bibi memaksaku. Aku kebingungan, namun mencoba terlihat biasa saja. Mengambil pelan mangkuk itu, meletakkannya di atas kedua paha, menunduk menatap dengan jelas isi di dalamnya. Tak ada yang aneh, ini benar-benar bakso, dari ujung ekor mataku. Sekelebat bayangan melesat, namun Bibi seakan acuh. Udara berangsur-angsur pengap, dadaku tiba-tiba sesak. Astagfirullah. Jangan dimakan. Buang. Cepat buang. Buang. Tanpa diaba, aku melemparkan semangkuk bakso itu ke lantai hingga berserakan. Tubuhku bergetar seakan ada yang mengendalikan. Tidak berani menatap Umi dan Kiai, aku memutuskan pamit ke kamar mandi yang letaknya melewati dapur. Setelah bertanya ke Umi yang bernada datar, berniat membuang gundah di hati. Mungkin membasuh muka akan lebih melegakan. Aku berjalan pelan. Desain rumah yang rumit. Aku pikir letaknya tidak seruit ini. Untuk menuju dapur, harus melewati 2 sekat ruangan dan juga 5 anak tangga. Mungkin karena tanah yang tidak datar dan menjadikan pondasi seperti ini. Bunyi langkah kaki terdengar. Sampai di ambang pintu dapur aku tersenyum. Menatap ketiga santriwati yang sibuk membuat adonan. Mungkin adonan bakso atau semacamnya. Aku memilih acuh, segera menuntaskan hajatku. Aku membasuh muka, mengusap lembut wajah ini dengan kain yang tersedia di dinding kamar mandi. Dinginnya air membuatku lebih tenang. Tidak seharusnya aku membuang itu semua. Pasti Umi merasa kecewa padaku. Batinku, aku menutup kedua mataku. Apa yang harus aku lakukan?
Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Iya, sebentar. Aku mematikan keran dengan cepat, membenarkan hijab yang nampak kusut. Aku membuka pintu kamar mandi, namun tidak ada siapapun di sini. Aroma kuah bakso. Gumamku lirih, berjalan keluar dengan pelan, hingga sampai di bibir dapur tak terlihat siapapun di sini. Kemana perginya ketiga santri tadi? Aku berjongkok, memilih melihat adonan yang teronggok di dalam baskom. Sebanyak ini, mungkin Umi memang menyukai bakso. Tiba-tiba, aku teringat Saina. Di mana putriku? Aku gegas bangkit. Aku kembali ke depan berniat meminta izin kepada Kiai dan Umi. Aku ingin bertemu putriku. Kemana mereka semua? Batinku. Bahkan pecahan mangkuk yang sampai terlempar tadi tidak ada. Pintu utama tertutup rapat. Mungkin angin menutupnya. Tegas aku berlari membuka. Namun ternyata pintu tidak bisa dibuka. Ini dikunci dari luar. Aku menggedor pintu, memaksa untuk terbuka, namun tidak bisa. Apa ada orang di luar? Tolong buka pintunya. Aku mematung, secepat kilat memutar tubuhku. Saina. Aku berlari cepat, memeluk tubuh putriku. Nak, Saina gak apa-apa. Ucapku menciumi pipi putriku. Saina demam ya. Bunda kompres ya. Ujarku pada Saina. Ia hanya menggeleng. Kenapa nak? Ucapku. Saina mematung. Lalu secepat kilat wajahnya berubah sendu. Kamu mati. Kamu mati. Kamu mati. Astagfirullah. Aku terjungkal ke belakang. Tubuh Saina melayang. Guratan hitam memenuhi wajah putriku. Astagfirullah. Allahu Akbar. Saina. Aku terkejut. Ini bukan suara Saina. Putriku kerasukan. Siapapun kamu, jangan ganggu putriku. Ucapku bergetar. Tubuh Saina semakin tinggi melayang. Saina, ini bunda nak. Ini bunda. Aku gegas bangkit mencoba menggapai tubuh Saina. Saina menjerit histeris. Ini tak masuk akal. Ini tak mungkin. Turun sayang. Saina, turun. Kamu pergi dari sini. Saina merintih. Suara itu penuh penekanan. Saya akan pergi. Iya. Iya. Tapi turunkan putri saya. Lirihku. Air mata mengalir deras. Kuku-kuku Saina menghitam. Dengan kedua mata melotot sempurna. Guratan hitam itu menjadi pekat. Dia tidak mungkin menurunkan putrimu begitu saja. Aku terkejut mendengar suara siapa itu. Siapa kamu? Sejak kapan kamu di sini? Lirihku. Wanita dengan dress penuh lumpur dan darah yang mengering. Aku tertegun. Wajahnya begitu pucat namun masih terlihat sangat cantik. Wanita itu berjalan mendekatiku. Aku menganga. Aku mengenalimu, juga suamimu. Lirihnya. Wanita ini melewatiku, memandang tubuh Saina yang masih melayang. Guratan wajahnya begitu tenang. Apakah luka itu tidak sakit? Aisyah, apa yang akan kamu hadapi itu semua di luar nalar. Tapi percayalah, mereka tidak sekuat itu. Apa maksudmu? Mereka siapa? Ucapku, sedangkan wanita dengan rambut tergerak itu melirikku sekilas. Saina kembali merintih.
Aku gegas menggapai jemari kakinya, namun ditepis oleh wanita itu. Aku melotot. Apa yang kamu lakukan? Dia bukan putrimu. Dia iblis terkutuk. Suasana semakin mencekam. Aku menganga. Aku mundur ke belakang. Tubuh Saina berubah drastis. Ia bukan Saina. Tubuh Saina hanya tameng. Wanita yang dibalut seperti pocong itu menggeliat. Ia melepaskan tali pengikat lalu terhempas ke belakang dan membentur tubuhnya ke dinding. Tubuhku bergetar. Wanita itu merayap. Dialah Ilah, ibu dari segala ibu. Setan dari mereka yang munafik. Dan kamu siapa? Lirikku bergetar hebat. Aku Ajeng. Pintu terbuka kuat, aku berbalik. Masya Allah. Mas Lian, Saina. Allahu Akbar. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan kita semua pelajaran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.